Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Room ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Dan ternyata sekarang disorot tajam oleh media asing, yaitu The Economist yang berkantor di London ya. Dan media asing ini yaitu The Economist memberi peringatan ya sangat serius. Apa peringatannya? Langsung saja kita bacakan sesuai yang dilansir oleh pikiranrakyat.com ya. Langsung saja kita bacakan. Media asing beri peringatan, Jokowi terancam jatuh karena kemarahan rakyat. Presiden Jokowi lagi-lagi menjadi sorotan dari media asing karena isu perpanjangan masa jabatan. Dia disorot oleh salah satu media yang sangat berpengaruh dan prestisius, The Economist. Media yang berbasis di London, Inggris tersebut menerbitkan sebuah artikel terkait masa depan politik Jokowi. The Economist, media yang sangat berpengaruh dan prestisius dan berbasis di London, Inggris, menurunkan sebuah artikel yang sangat menarik mengenai masa depan politik Jokowi. Tutur konsultan media dan politik Hersubono Arif ya, Hersubono Arif. Dia menuturkan bahwa dalam artikel tersebut Jokowi digambarkan tengah berjuang menghadapi resiko kembar. Resiko kembar atau twin risk tersebut terdiri dari resiko politik dan resiko ekonomi. Jokowi digambarkan oleh The Economist saat ini tengah berjuang memperpanjang masa jabatannya, ucap Hersubono Arif. Dan dalam pengamatan The Economist, Jokowi itu tengah menghadapi resiko politik dan ekonomi yang disebutnya sebagai resiko kembar atau twin risk, ujarnya menambahkan. Haris bin Arif kemudian membeberkan dua jenis risiko politik yang disebutkan oleh The Economist. Risiko politik berasal dari kalangan internal partai pendukungnya yang menolak amandemen konstitusi yang memungkinkan dia untuk memperpanjang masa jabatannya, katanya. Sedangkan risiko ekonomi berasal dari polemik minyak goreng dan kenaikan berbagai harga komoditi. Sementara risiko ekonomi adalah krisis berupa kelangkaan minyak goreng, kenaikan berbagai komoditi termasuk juga gedung yang dipicu oleh perang antara Rusia dengan Ukraina, tutur Hersubono Arif. Dia pun menyoroti bagaimana The Economist memberikan peringatan terhadap Jokowi. Dalam artikelnya, media tersebut mengingatkan bahwa Jokowi bisa terancam dijatuhkan oleh rakyat yang memilihnya. Bila tidak hati-hati mengelolanya, The Economist memperingatkan Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan atas dukungan dari masyarakat di kelompok populis, maka dia juga bisa dijatuhkan karena kemarahan rakyat yang dulu mendukungnya, kata Hersubono Arif dikutip pikiranrakyat.com. Ya, sobat sekalian, ternyata kita ketahui isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi itu sekarang menjadi sorotan yang tajam ya, sampai disorot di media internasional yaitu The Economist. Artinya ini bukan masalah hal yang sepele gitu ya. Dan meskipun dibantah oleh berbagai pimpinan partai politik yang kemarin mengajukan usulan ya, ternyata ini tidak bisa dibohongi bahwasanya ini akan menjadi bola panas liar ya, dan akhirnya sekarang sudah disorot oleh media asing gitu. Nah, ini sudah parahnya seperti ini. Dan memang ya, kalau kita melihat kekuasaan itu sesuatu yang nikmat ya. Itu juga yang pernah ditanyakan oleh Ketua DPR Puan Maharani kepada para pendukungnya, dan bisa dilihat di media online ya, bagaimana perasaannya ketika memerintah selama 7 tahun. Pastilah enak. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Memang kekuasaan itu nikmat gitu ya. Tapi memang harus disadari ya, kalau sudah merasakan kekuasaan itu enak, nikmat, maka cenderung ya, itu otoriter gitu ya. Cenderung otoriter ya, itu bisa kita lihat bagaimana Presiden Jokowi ataupun kita tidak bisa habis pikir kenapa juga ada mobilisasi untuk mendukung Jokowi 2024 gitu ya. Apakah mereka tidak taat konstitusi ataupun hanya sekedar ingin melanjutkan nafsu politiknya gitu ya. Padahal kita ketahui sendiri bahwasanya konstitusi sudah menjelaskan ya, jabatan presiden itu cuma 1 kali 5 tahun ditambah 1 kali periode lagi. Artinya ya 2 kali 5 gitu ya.
Nah, ini juga lebih panjang kalau dibandingkan dengan masa jabatan Presiden Amerika yang cuma 4 tahun kali dua, ya 4 kali 2. Nah, isu masa jabatan ini tergolong apa namanya menarik gitu ya. Karena kalau kita melihat presiden sebelumnya itu tidak ada ya, tidak ada isu terkait masa jabatan pemilu yang apa namanya masa jabatan pemilu yang naik ini, apa namanya masa tambahan masa jabatan itu ya. Makanya kita juga pertanyakan ya, kalau kita melihat flashback ke belakang, misalnya Presiden Soekarno gitu ya, itu kalau kita melihat masa jabatan yang benar-benar menyelesaikan masa jabatannya dengan sempurna ya itu cuma SBY ya 5 kali 10 5 kali 2 ya 10 tahun gitu ya. Nah ini juga kalau kita karena memang sebelumnya ya misalnya Presiden Soekarno itu tidak menyelesaikan jabatannya kemudian di impeach pun juga Pak Harto juga apa namanya juga mengundurkan diri, dilanjutkan juga Pak B.J. Habibie ya, B.J. Habibie itu hanya melanjutkan kira-kira setahun kemudian memilih untuk mempercepat pemilu ya, kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur ya. Gus Dur itu dipilih dan tidak menyelesaikan masa jabatannya ya, tidak menyelesaikan jabatannya dan juga diimpeach gitu ya, diimpeach pun juga kalau kita melihat Megawati hanya melanjutkan masa kepemimpinan Gus Dur ya yang 3 tahun ya kemudian dilanjutkan oleh SBY. Nah SBY inilah yang apa namanya menyelesaikan masa satunya presiden menyelesaikan masa jabatannya dengan sempurna ya 5 tahun kali 2 gitu ya. Nah apakah hal ini akan dirusak oleh apa namanya kelanjutannya itu Presiden Jokowi ya saya rasa ya kita tidak berharap seperti itu ya kita berharap Presiden Jokowi tetap mentaati konstitusi kemudian juga para pendukungnya harus fair gitu ya meskipun enak ya masih ada generasi ataupun penerusnya yang mempunyai kemampuan gitu ya meskipun nanti alasannya karena ada proyek yang mega proyek misalnya IKN itu kan nanti bisa diperbincangkan lagi di apa namanya dipertimbangkan lagi apakah akan dilanjutkan ya ataupun malah diberhentikan karena kita ketahui memang proyek IKN adalah proyek yang prestisius dan sebenarnya negara ini belum punya anggaran yang besar sebesar itu untuk membangun IKN. Coba bayangkan 500 triliun lebih dan kemungkinan anggarannya pastilah naik ya, dengan berbagai macam alasan misalnya kondisi tekstur tanah yang tidak begitu solid dan harus tentu saja kalau seperti itu pasti akan ada tambahan dana anggaran gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itulah ya kekuasaan ketika tidak dibangun di dalam demokrasi ya seperti itu ya. Kita ketahui demokrasi adalah sistem yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat yang semua aturannya itu untuk rakyat gitu ya. Nah, kalau kita melihat masa pemerintahan Jokowi hampir semua ya keinginan pemilik modal kapitalis atau yang kita kenal dengan oligarki itu terpenuhi ya keinginannya ya misalnya undang-undang Minerba ya bagaimana kita itu berpikir dengan logis ya kalau apa namanya pertambangan batu bara itu ataupun pertambangan itu setelah habis masa kontraknya itu tidak malah diberikan kepada negara malah diperpanjang gitu ya dan ya tidak ada royalti 0% pastilah ini akan menguntungkan para kapitalis atau oligarki ya pun juga dengan adanya undang-undang cipta kerja gitu ya yang juga memberikan keuntungan berlebih bagi pengusaha gitu ya dan juga yang terakhir mega proyek IKN itu otomatis juga kepentingan oligarki atau proyek itu sendiri yang dalam tanda kutip lezat gitu ya makanya inilah salah satunya yang kemungkinan ya dalam tanda kutip diduga memang IKN inilah yang menjadi penyebab karena tidak mungkin 2 tahun itu bisa selesai ya bisa selesai untuk proyek IKN. Nah maka berbeda dengan sistem yang lain yaitu sistem Islam ya dulu ketika
masa kekhilafan Khulafaur Rasyidin ya, mereka ketika ditunjuk sebagai pengganti khalifah ya, misalnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, mereka tidak ada hasrat ya. Kenapa mereka misalnya pada saat Umar itu akan perasaan akan wafat itu uh, menunjuk beberapa sahabat yang tersisa, yaitu salah satu Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf tidak mau gitu ya. Kenapa? Karena ya sobat sekalian, tanggung jawab yang luar biasa sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Beda dengan zaman sekarang, malah rebutan gitu ya. Malah menikmati lezatnya kekuasaan, malah ingin bertambah gitu ya. Nah inilah apakah mereka tidak melihat bahwasanya mereka tidak akan selamanya hidup ya? Apakah mereka juga tidak memikirkan bahwasanya mereka juga nantinya akan di luar kekuasaan setelah selesai masa jabatannya gitu ya, dan akan mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai pemimpin kelak gitu. Nah, inilah beda sistem demokrasi ya eh, dengan sistem Islam ya, yang diteladani oleh Umar. Dan yang terjadi adalah ketika sistem Islam itu ditegakkan ataupun dijalankan pada saat itu ya, yang terjadi memang terbentuk, kalau dalam Islam itu terbentuk ketakwaan individu gitu ya. Jadi pemimpin itu dalam memimpin itu tidak mencari harta gitu ya. Justru mereka itu sibuk mengurusi rakyat gitu. Bayangkan pada saat Umar misalnya, ya Umar itu saking memerintahnya luar biasa sampai beliau ya itu sangat risau jikalau ada satu domba atau satu kambing itu terperosok sedangkan dia adalah pemimpinnya. Artinya dia tidak menjalankan fungsinya sebagai pemimpin jika seperti itu. Bahkan bayangkan hal yang terkecil itu dipikirkan oleh Khalifah Umar ya. Dan itu sangat jauh sekali pada saat sekarang demokrasi yang ketika seseorang itu menjabat ya, dan mereka kita ketahui biaya demokrasi itu sangat mahal ya, sangat mahal. Dan yang terjadi ketika sudah memimpin adalah melayani kepentingan pemilik modal, cukong gitu ya. Dan saat inilah kenapa eh, para pemilik modal atau kapitalis atau oligarki itu sangat puas dengan pelayanan rezim sekarang. Makanya mereka itu ingin terus mempertahankan bahkan memperpanjang gitu. Maka ada dukungan inilah ya, untuk memperpanjang inilah yang sekarang itu, karena mereka para kapitalis di apa namanya dilayani dengan begitu apa namanya begitu nyaman gitu ya. Nah, ini juga yang patut kita sesalkan gitu ya. Dan ingat bahwasanya peringatan dari The Economist itu bukan main-main ya. Bisa saja apa yang dikatakan ataupun artikel yang menulis tentang risiko ganda ya, tentang ekonomi misalnya, bahwasanya kita menghadapi kelangkaan harga komoditi, termasuk kelangkaan minyak goreng, itu bisa berefek kemarahan rakyat ya. Kalau sudah rakyat itu marah, bisa saja keinginan rakyat ataupun kehendak rakyat itu marah ya, apa namanya, bisa saja ya dalam tanda kutip lengser gitu ya. Nah, ya bisa saja apa namanya ada apa namanya people power yang seperti pada saat reformasi. Ya, ya kita memang tidak menginginkan seperti itu, karena memang ya cuma konsentrasi saja gitu ya. Dalam ini presiden yang harus dilakukan hanya satu, konsentrasi menyelesaikan pekerjaan sisa masa jabatan, dan tidak usahlah mikir untuk apa namanya berpikir untuk memperpanjang masa jabatannya. Toh ya masih banyak anak-anak bangsa yang mempunyai talenta ataupun kecerdasan yang untuk menyelesaikan masalah bangsa ini gitu. Dan yang paling penting memang ya sistemnya ya. Sistem ini yang membuat apa namanya kondisi ekonomi juga carut marut, yaitu sistem demokrasi ya. Karena sistem Islam lah, ketika Islam itu dipakai ya,
apa namanya, rakyat bisa sejahtera. Misalnya ya pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bayangkan dalam 2 tahun masa kepemimpinannya tidak ada tidak ada masyarakat yang berhak menerima zakat. Artinya mereka semuanya sejahtera. Nah, itu tidak akan bisa dicapai pada zaman atau pada sistem demokrasi saat ini yang memakai apa namanya sekuler ya, Fasluddin Anil Hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.